di Afrika itu mayoritas berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis. Nah, ini tantangan yang paling utama yang harus kita miliki, bahasa, termasuk bahasa lokal. Karena tiap-tiap negara seperti di Ghana, di Sierra Leone, mereka mostly pakai bahasa lokal mereka juga. Karena kalau kita punya keinginan yang kuat untuk belajar bahasa lokal, pasti tim juga tim karyawan, staff semua akan berikan respect yang lebih ke kita. Udah bisa lihat, Bu? Oh, Udah sudah. bisa lihat, Bu, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Clear, Pak. Oke, Clear, Pak. clear ya. Oke, baik. Selamat sore buat Bapak Ibu sekalian yang di Indonesia dan selamat pagi menjelang siang buat kawan-kawan yang di seputaran Afrika. Jadi terima kasih buat panitia. Jadi saya hanya sebatas sharing session, sharing pengalaman selama di Afrika. Jadi eh, beberapa hal yang mungkin yang akan saya sampaikan untuk hal-hal prinsip menjadi ekspat di luar negeri itu, kalau menurut saya itu harus punya tiga karakter supaya bisa sustain dan growth di Afrika. Yang pertama adaptif, yang kedua suportif, dan yang ketiga apresiatif. Jadi hal ini kalau kita paparkan beberapa hal yang paling utama, baik planter, baik miller, apapun yang di industri perkebunan, itu yang pertama yang harus kita miliki kemampuan komunikasi, yaitu bahasa. Jadi rekan-rekan sekalian, di Afrika itu mayoritas berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis. Nah, ini tantangan yang paling utama yang harus kita miliki. Kita sudah pasti tidak se-excellent orang putih untuk berbahasa Inggris maupun berbahasa Prancis, tapi kita harus sangat adaptif, sangat punya kemauan kuat untuk belajar dalam hal bahasa, termasuk bahasa lokal. Karena tiap-tiap negara seperti di Ghana, di Sierra Leone, mereka mostly pakai bahasa lokal mereka juga. Karena kalau kita punya keinginan yang kuat untuk belajar bahasa lokal, pasti tim juga tim karyawan, staff semua akan berikan respect yang lebih ke kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya ini mungkin bukan cuma di Afrika, di mana-mana kita harus bisa jadi team builder, membangun tim. Karena ingat, kalau kita di Afrika, kalau kita udah siap menjadi ekspat di luar negeri, khususnya di Afrika, kita memang harus mengajari. Itu yang itu yang harus benar-benar kita camkan. Jadi kita memang betul-betul harus down to earth, harus mengajari semua. Nah, jadi kita tidak bisa expect anggota kita, tim kita itu mereka paham. Seperti kita di Indonesia mungkin resourcesnya sudah berbeda. Tapi kalau di Afrika itu sangat jauh berbeda. Yang ketiga persisten. Ini hampir sama. Mendidik orang Afrika itu is quite a big different dengan orang di Indonesia. Karena dulu juga saya sampaikan kalau kalau kita bosan mengajari orang, kalau kita bosan mengcoach orang, itu pasti kita fail kalau di Afrika. Jadi kita mesti persisten ngajari. Karena di Afrika itu saya sampaikan juga Pak kemarin pada saat seminar SNPI, kalau bahasa kami di Medan, kalau loja kita ngajari orang, pasti kita akan susah sustain di Afrika. Karena kalau kalau kita expect inisiatif dari asisten kita, even manajer lokal, itu masih sangat hal yang sulit. Yang keempat sudah pasti, ini juga semua buat saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak planter, miller, semua integritas dan etika, ini salah satu nilai lebih buat kita orang Indonesia. Jadi budaya ketimuran kita yang kita punya basic semuanya dengan kultur-kultur budaya tradisional kita sangat pegang kuat. Ini mungkin akan satu nilai lebih buat kita planter-planter Indonesia dibandingkan planter-planter dari Eropa atau dari Afrika. Ya, yang kelima juga sama, yaitu kemampuan motivasi. Ini hal yang paling penting karena buat saya juga leader is leader of hope.
Jadi kita harus bisa memotivasi tim kita supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari tim performance. Yang keenam, semuanya hampir related sama lead by example, hands on. Karena kalau kita di Afrika juga seperti yang saya sampaikan di awal, memang kita harus berikan contoh. Harus kita betul-betul support, lengkapi dengan resources, tools, apa yang dibutuhkan oleh tim kita di lapangan. Yang ketujuh, eh, kemampuan kita dalam finance. Ini kalau sempitnya cost control. Ini sangat penting. Karena kalau kita di Afrika sudah pasti eh, in term of apa yang berhubungan dengan productivity, job of quality itu masih jauh far behind dari kita di Indonesia. Jadi hal-hal ini yang perlu kita memang betul-betul concern. Jadi productivity, kemudian quality cost, quality of job itu mesti betul-betul jadi perhatian buat semua planter dan miller yang ada di Afrika. Yang terakhir, hal yang penting kreatif dan inovatif. Yang yang ini sudah pasti sangat jauh di depan buat planter dan miller yang sudah ada di Indonesia. Hal ini yang dibutuhkan berbagai pihak, berbagai perusahaan di luar negeri, mengapa mereka mau meng-hire expat, khususnya planter-planter Indonesia. Jadi sudah saatnya kita go global, sudah saatnya kita memang jadi benchmark, jadi kiblat buat industri perkebunan kelapa sawit, baik di plantation, mill, yang ada di Afrika sekarang. Karena kita sudah banyak teknologi yang advance, yang coba mereka mau adaptasi juga diimplementasi juga di Afrika. Kemudian eh, tantangan yang paling umum kalau kita yang di Afrika, semuanya di Central Afrika atau di West Afrika itu yang pertama tadi yang saya sampaikan, pertama bahasa, kemudian budaya, kemudian yang budaya ini masalah keseharian juga ya, masalah keseharian juga ini mungkin jadi hukum adat kalau kita di Indonesia kan hukum adat setempat, eh, kemudian undang-undang ketenaga kerjaan itu kan jadi keharusan kalau kita memimpin suatu unit atau rejim di Afrika. Sama juga halnya dengan ekspat yang ada di Indonesia. Mereka harus belajar dan paham dengan aturan baik lokal maupun undang-undang ketenaga kerjaan. Yang kelima, resources, manpower, baik disiplin, pengetahuan agronomi dan lain-lain. Jadi ini kembali lagi. Jadi kalau kita sudah siap, kalau sudah kita decide untuk berkarya di luar, khususnya di Afrika, kita harus betul-betul pahami resources yang kita miliki sudah pasti sangat jauh kualitasnya dibanding yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita memulai pekerjaan di Afrika, kita mulai dapat tawaran di Afrika, kita sudah sangat siap dengan resources yang kita miliki. Yang keenam, iklim ini cenderung cenderung iklim agronomi ini tantangan kita sehingga eh, yield FFB yield CPO per hektar mungkin tidak akan bisa sama seperti di Southeast di Indonesia khususnya. Tapi percaya dengan tantangan seperti ini kita akan jauh lebih banyak belajar untuk memberikan effort yang lebih luar biasa untuk meningkatkan yield di tempat kita berkarya. Yang ketujuh, tools. Ini kalau di Afrika semua rata-rata tools itu import dan mostly dari Malaysia dan Indonesia. Jadi eh, perencanaan sangat 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 penting ketika kita mengelola unit di Afrika karena kalau kita di Indonesia tools anytime kita dapat dari kota-kota provinsi terdekat itu bukan suatu hal yang masalah. Kalau di Afrika Bapak-bapak, ibu sekalian bisa bayangkan kadang-kadang kita kalau ngimport bisa sampai 3 bulan shipping dan kadang-kadang clearance-nya di seaport itu bisa sampai lama karena keep in your mind di Afrika semua seaportnya masih masih hengki-pengki dan masih sangat susah clearance-nya. Next, jadi dari semua tantangan-tantangan dan challenging yang tadi saya sampaikan, sudah pasti tentunya ada hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan.
untuk pada saat kita bekerja di luar negeri. Jadi beberapa ini mungkin tidak semua sama, tapi saya coba paparkan dari beberapa yang teman-teman semua ekspat yang ada di Afrika. Jadi beberapa hal yang paling paling mungkin berbeda yang kita dapatkan kalau kita berkarya di Indonesia, yang pertama cuti, durasi dan tunjangan. Jadi kalau cuti mostly kalau di Afrika, di Afrika ya berbeda-beda tiap perusahaan, tapi eh, ya minimal dia 2 kali dalam setahun. Ada beberapa perusahaan seperti di Wilmar dia 3 kali, mungkin 3 kali ya Pak Ranto ya, di Wilmar ya 3 kali atau 4 kali ya. Jadi 4 kali, eh, Pak. 4 kali per 3 bulan. Sama juga di Sokpin. Kalau di Sokpin dia hitungannya 5 hari kerja 1 hari cuti. Jadi kalau di Sokpin dia cutinya dalam setahun 365 bagi 5, berarti 72 hari cutinya dalam setahun. Dan itu juga setiap perusahaan berbeda-beda, yaitu tunjangan. Jadi beberapa perusahaan seperti di Olam karena saya juga 5 tahun di Olam, itu tunjangan juga buat si pekerja, istri dan 2 anak. Jadi mereka kalau dulu dibayar per 6 bulan, ya cukup 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 baik lah, cukup baik dari sisi materi. Kemudian yang kedua salary and bonus, ini relatif berbeda-beda, tapi standarnya mungkin tidak akan jauh sangat berbeda. Ya dia every level every grade dia punya standar. Yang ketiga health and death insurance, include also keluarga. Ini normatif saja karena di Indonesia juga sama. Mungkin nilainya, amountnya berbeda, asuransinya. Kemudian pension benefit. Jadi pension benefit ini juga mungkin berbeda-beda dari setiap perusahaan. Kalau kita di Sokpin itu 25% dari annual take home pay itu dibayarkan jadi pension benefit kita. Ya, jadi saya tidak sampaikan dari dari perusahaan yang lain apa yang saya di Sokpin saat ini. Kemudian school fees, ini juga berbeda-beda setiap perusahaan. Berbeda-beda setiap perusahaan. Tapi sepanjang saya berkarya, kalau school fees yang paling besar itu di Olam. Kalau di Olam itu per anak per tahun itu $12.000 limitnya. Jadi makanya kita waktu saat di Olam kita international school dengan budget $1.000 per bulan, saya rasa lebih dari cukup. Dan school fees ini bukan cuman uang sekolah ya. Kalau yang lain-lain registration, book, uniform, even the transport itu akan dibayar based on claim. Asal dengan limit $12.000 per tahun atau $1.000 per bulan in total. Dan yang terakhir suplemen fees, ini juga berbeda-beda. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita terima lebih pada saat kita bekerja di luar negeri. Itu yang menjadi eh, eh, pertimbangan terbesar kenapa bapak-bapak mungkin bersedia bekerja keluar. Sudah pasti pengorbanannya juga lebih dan pasti yang kita harapkan juga lebih. Oke, jadi ini beberapa sedikit gambaran saja waktu saya masih di Gabon. Ini waktu saya proyek tanam, kita bisa tanam 18.000 hektar dalam waktu, kalau dibulankan hanya sekitar 12 bulan karena semuanya cuma land preparation root. Nah, ini waktu juga di Gabon, gimana dengan tim di sana. Ini waktu saya di GPL di Liberia. Ini subsidiarinya Sinarmas. Ini dengan Bro Firman dulu di Liberia. Nah, dan ini juga di Liberia. Nah, ini satu gambar. Kalau Bapak bisa lihat nih, saya pernah nginap satu satu malam di hutan karena akses pada saat itu blok. Karena kalau saat musim hujan ya something can be happen. Jadi kita jangan harapkan semuanya seperti yang di pikiran kita saja. Hal-hal terburuk juga bisa akan kita hadapi. Dan ketika kita decide sudah kita untuk keluar, memang kita harus siap dengan segala situasi. Ini waktu saya di Ivory Coast dan waktu saya di Ghana.
Di Ghana, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini. Waktu saya di Ghana itu Sokpin juga pakai Friendland dari Indonesia untuk surveillance audit RSPO. Jadi kalau Bapak lihat di gambar yang sisi kanan itu auditornya semua dari Indonesia, Friendland Indonesia. Jadi betapa betapa sudah diperhitungkannya orang-orang Indonesia. Tinggal lagi kita, ya, kita harus siap go global. Jadi siapkan diri. Saya yakin planter-planter Indonesia, miller-miller Indonesia sudah sangat sangat capable, sangat sangat bisa menjadi benchmark untuk industri kelapa sawit. Ini waktu saya di Sierra Leone, ini kebun dekat dengan kebun Gold Tree, ini Sokpin di Sierra Leone, hampir sama semua. Pada prinsipnya orang Afrika sangat suka di coaching, sangat suka diajari. Jadi kalau bapak-bapak, ibu sekalian punya passion untuk mengajari, bapak sangat sangat akan bisa growth di Afrika. Ini di tempat saya sekarang di Nigeria. Ini yang di atas saya dengan Thomas Verhees. Mungkin bapak-bapak yang pernah dengar nama Thomas Verhees, yang dulu di Kargil dan juga dulu banyak mengadvise banyak multinational plantation di Indonesia. Jadi kita juga pakai dia sebagai konsultan kita eh, untuk best management practices project. Nah, jadi itu aja singkat dari saya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bapak-bapak planter miller hebat dan milenial di Indonesia bisa go global dan jaya. Terima kasih.